Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu. Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri. Tentunya dalam tema kali ini masih membahas terkait dengan partisipasi pemilih di kalangan mahasiswa. Tentunya masih bersama dengan Pak Bambang Beliansyah selaku Komisioner KPU Kota Bengkulu. Dan tadi kita sudah berbincang-bincang tentunya berkaitan dengan tema hari ini. Dan kalau kita melihat dari proses penyelenggaraan pemilu yang kurang lebih tadi 41 hari lagi gitu Pak. Nah kalau melihat dari tahapan sekarang ini, tahapan yang sedang dilakukan oleh penyelenggara apa nih Pak? Untuk tahapan sekarang ini kita lebih fokus ke logistik. Yeah. Ini untuk informasi, surat suara, 5 surat suara itu sudah datang di KPU Kota Bengkulu. Dan sekarang lagi proses penyortiran dan pelipatan surat suara. Kita mulai per hari ini, sudah mulai. Jadi untuk sekarang memang sudah masuk untuk penyortiran dari surat suara itu sendiri dan juga proses pelipatan gitu ya. Oke. Nah kalau kita bicara tadi soal pemuda juga nih, katakanlah banyak partisipasi dan juga antusias dari generasi muda, khususnya nih di kalangan mahasiswa. Kalau kita melihat kan di Bengkulu sendiri ada banyak sekali kampus dan tentunya ini tidak hanya masyarakat Kota Bengkulu yang ada di sini gitu ya. Tentu masyarakat dari luar, katakanlah dari kabupaten kota, bahkan dari luar provinsi pun ada gitu ya, di mereka yang berkuliah di Bengkulu khususnya. Ini kalau masyarakat ini atau kalangan mahasiswa ini yang nantinya akan ikut memilih, ini seperti apa nih Pak prosesnya? Apakah bisa melakukan proses memilih di Bengkulu atau nanti ada proses lain? Seperti apa Pak? Untuk teman-teman yang lagi melakukan pendidikan ya, di tempat lain, akan dari luar Kota Bengkulu, tapi karena tugas belajar ada di Bengkulu, bisa menggunakan hak pilihnya dengan cara silakan nanti melapor di KPU Kota Bengkulu atau di PPK boleh, di PPS boleh, di tingkatan kelurahan, menunjukkan KTP ya, menunjukkan KTP, kemudian kita cek di DPT, cek online, DPT online-nya terdata di TPS mana, pasti terdaftarnya di TPS asal. Nah, kemudian teman kita ini mau memilih di dekat kampus atau tempat tinggal ya, tempat dia menjalankan pendidikan. Kemudian kita arahkan ke TPS terdekat, tempat tinggal yang bersangkutan. Namanya adalah DPTB, jadi statusnya nanti berubah menjadi DPTB. Nah, silakan diurus dengan cara melengkapi dokumen-dokumen pendukung. Yang pertama, dokumennya itu adalah KTP, identitas diri, kemudian surat keterangan belajar yang ditandatangani oleh pihak kampus, kampus dicap basah ya. Nah, seperti itu. Silakan saja melapor sehingga nanti tidak perlu ke tempat asal, bisa melakukan pencoblosan di tempat sekarang. Ya artinya bisa cek validasi bahwa ini memang terdaftar gitu di Bengkulu juga bisa dicek gitu ya Pak. Dan saat ini pun sudah bisa dilakukan untuk mungkin dari teman-teman yang katakanlah tadi ingin memilih di sini sudah boleh dilakukan ya? Sudah boleh dilakukan. Kita selambat-lambatnya 15 Januari ini nanti ya untuk melakukan pindah memilih yang tadi. Silakan nanti datang ke KPU dengan cara melengkapi dokumen-dokumen pendukung tadi. Oke, paling lambat 15 Januari nanti. 15 Januari. Dan begitupun sebaliknya untuk katakanlah anak-anak muda di Bengkulu yang tadi ada tugas belajar di luar gitu ya. Ini bisa melakukan hal yang sama di daerah sana gitu ya, ingin melakukan pemilihan gitu ya Pak. Oke. Nah, kalau di kampus sendiri sebetulnya ada disediakan juga nggak sih Pak dari penyelenggara untuk TPS gitu mempermudah dari teman-teman mahasiswa ini, atau mereka langsung ke RT masing-masing atau wilayah masing-masing? Seperti apa nih Pak? Untuk
pembagian lokasi TPS sudah selesai. Ya. Kemudian TPS itu yang terdekat dengan domisili. Oke. Jadi sudah kita petakan, teman-teman itu berdasarkan dengan identitas tadi KTP-nya. KTP itu kan disebutkan di situ ada alamatnya. Kemudian kita bisa lihat nanti alamatnya dan kita bisa arahkan ke TPS terdekat. Ya. Oh, itu menyesuaikan dari berdasarkan KTP dan juga domisili. Kalaupun yang dari luar, katakanlah mereka kuliah di UNIP gitu ya, memang domisilinya di sana, berarti TPS terdekat atau di wilayah sana gitu ya Pak. Oke. Nah, sejauh ini tinggal 41 hari lagi masih gencar untuk mencari bagaimana partisipasi dari masyarakat. Bahkan masyarakat pun di tahapan sekarang ini sudah masuk tahap kampanye gitu ya. Dan ada mungkin kalangan-kalangan mahasiswa sendiri yang belum begitu mengenal dengan para pesertanya. Dari Bawaslu dan juga KPU atau dari penyelenggara sendiri sudah mulai ikut memberikan informasi terkait dengan peserta nih Pak? Sudah, ini informasi-informasi yang kita sampaikan kepada teman-teman pemilih ini yang tadi pesertanya ini. Di kampanye juga kan memperkenalkan sebenarnya peserta pemilu, partai politik, calon legislatif, pasangan calon presiden dan wakil presiden, terus ada yang perorangan DPD. Itu peserta politik, inilah waktunya, tempatnya, ruangnya untuk memperkenalkan diri, visi misi program citra diri itu silakan kita buka seluas-luasnya dengan mempedomani aturan-aturan yang ada. Dari peserta politik juga sebenarnya sudah turun, sudah menginformasikan karena ingin menarik pemilih tadi dengan cara-cara tersendiri ya, dengan strategi mereka lah masing-masing gitu ya Pak, yang telah diatur. Dan juga dari KPU sebagai penyelenggara kita juga tetap memberikan informasi-informasi kepemiluan supaya teman-teman pemilih nanti tahu mana pesertanya, baik itu di tingkatan calon presiden, DPD, DPR RI, hingga tingkat yang paling rendah gitu. Paling rendah di tingkatan DPR kota atau kabupaten. Oke, baik, kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam tema yang sama, partisipasi pemilih di kalangan mahasiswa. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.